Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kemenangan telak 5-0 Manchester City atas Sporting Lisbon di leg pertama babak 16 besar Liga Champions seakan sudah menempatkan satu kaki tim berjuluk The Citizen itu ke perempat final. Meski demikian, Guardiola meyakini ada beberapa tim yang bisa menggagalkan City juara Liga Champions musim ini. Salah satunya adalah Liverpool. Sekadar informasi, The Reds masih sempurna setelah mengatasi Inter Milan 2-0 untuk meraih kemenangan ke-7 beruntun sedari fase grup. Guardiola berkelakar dengan melabeli Liverpool ini sebagai tim yang sangat menjengkelkan. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, dikabarkan menghadapi krisis baru lagi. Kali ini, Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire dikabarkan tidak akur gara-gara jabatan kapten. Rangnick diklaim telah berdiskusi dengan Ronaldo dan Maguire mengenai jabatan kapten. Rangnick disebut-sebut membujuk Maguire untuk mau menyerahkan ban kapten kepada Ronaldo hingga akhir musim ini. Namun, Daily Mail mengklaim Maguire keberatan menyerahkan ban kapten MU untuk sementara. Menurut kabar, Maguire khawatir jabatan kapten itu tidak akan pernah kembali kepadanya pada musim depan. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, menyatakan Tottenham dilemahkan pada masa transfer pemain bulan Januari lalu. Conte tidak terkesan dengan bisnis yang dilakukan Tottenham di bulan lalu. Conte telah memperjelas keinginannya untuk mengubah skuad yang lebih kuat dan ingin mengejar 4 besar di Liga Premier. Kesepakatan keluar yang diantisipasi terjadi karena masing-masing Tanguy Ndombele, Bryan Gil, dan Giovanni Lo Celso dipinjamkan. Sementara Dele Alli pergi secara permanen. Tetapi untuk menggantikan 4 pemain tim utama, ternyata hanya 2 yang tiba, yakni pemain Juventus Dejan Kulusevski dan Rodrigo Bentancur. Mantan pemilik Crystal Palace, Simon Jordan, meyakini gelandang Manchester United Paul Pogba tidak akan pindah ke Newcastle meski klub tersebut menawarinya kontrak yang sangat besar. Spekulasi terkait masa depan Pogba memang semakin berhembus kencang. Pasalnya, pemain Prancis itu tak kunjung menaikkan kontrak baru. Newcastle dikabarkan jadi salah satu klub yang menginginkan Pogba. Akan tetapi, jika pada akhirnya meninggalkan MU, Simon Jordan meyakini Paul Pogba masih bisa memperkuat klub Premier League yang lainnya. Direktur olahraga Sevilla, Monchi, mengungkapkan Anthony Martial lebih bahagia di Spanyol setelah Manchester United meminjamkannya Januari lalu. Martial yang posisinya tersisih di Old Trafford bergabung ke Sevilla dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu telah membuat 2 penampilan untuk Sevilla. Monchi percaya klub La Liga itu dapat membantu mengembalikan performa terbaik Martial karena ia lebih bahagia. Dalam 2 minggu ini, dia di sini yang saya lihat adalah kebahagiaan. Mantan pemain Swansea City, Minju, menilai karir Erling Haaland bersama Borussia Dortmund akan berakhir tidak lama lagi. Sebagaimana diketahui, Haaland memang menjadi buruan klub-klub besar Eropa karena penampilan impresifnya bersama Dortmund. Sekedar informasi, kontrak Haaland dengan Die Borussen akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pria 35 tahun itu menyarankan Haaland untuk berkarir di Liga Spanyol bersama Barcelona. Menurut Michu, jika Mbappe gabung ke Real Madrid, Haaland harus berlabuh ke Barcelona. Sevilla sedang membuat langkah untuk gelandang Roma, Bryan Cristante. Dilansir Tribal Football, petinggi Sevilla, Monchi, telah membuka pembicaraan dengan agen Cristante, Beppe Rizzo, tentang kepindahan ke Spanyol musim panas ini. Rizzo juga menangani pemain sayap Sevilla, Papu Gomez. Giallorossi siap untuk menjual pemain internasional Italia itu dan memberinya nilai 20 juta euro. Pelatih Sevilla, Julen Lopetegui, adalah penggemar Cristante dan melihat dia bisa meningkatkan lini tengah timnya. Agen Nicolo Zaniolo telah memicu lebih banyak spekulasi tentang kemungkinan sang klien pindah ke Juventus setelah mengkonfirmasi tidak ada negosiasi dengan Roma untuk memperpanjang kontraknya. Pemain 22 tahun itu memiliki kontrak di Stadio Olimpico dengan kesepakatan hingga Juni 2024. Tetapi kurangnya kemajuan dalam pembicaraan akan semakin memicu rumor yang ada tentang kemungkinan transfer ke Juve. Sang agen kemudian menyampaikan bahwa fokus Zaniolo saat ini adalah mencapai posisi terbaik di Liga Italia dan Europa Conference League.
AC Milan mulai bergerilya mengejar pemain belakang anyar. Satu nama masuk radar Milan. Dikutip Football Italia, dia adalah Noussair Mazraoui. Bek serba bisa asal Maroko itu sedang membela Ajax Amsterdam dan kontraknya berakhir pada Juni 2022. Tersisa 5 bulan lagi. Ia dikabarkan enggan menandatangani kontrak baru bersama Ajax. Itu berarti yang bersangkutan bakal berstatus agen bebas nantinya. Sejumlah elit Eropa siap memanfaatkan momentum ini. Selain Milan, Barcelona dikabarkan juga meminati sang bek. Berselang 2 hari setelah mengumumkan transfer Pratama Arhan, Tokyo Verdy kini menjadi klub Liga Jepang dengan jumlah pengikut terbanyak di Instagram melewati Vissel Kobe. Jumlah pengikut akun Instagram Tokyo Verdy hingga Sabtu 19 Februari sudah mencapai lebih dari 300.000 followers. Padahal sebelumnya akun klub yang identik dengan warna hijau itu hanya memiliki 30.000 pengikut saja. Sementara Vissel Kobe, klub yang diperkuat Iniesta, yang sebelumnya memuncaki klasmen pengikut Instagram masih berada di kisaran 280.000. Juventus kembali menerima hasil imbang di pertandingan Liga Italia. Kali ini terjadi di derby della Mole kala menghadapi Torino. Skor berakhir sama kuat, yakni 1-1 dengan gol Juventus dicetak oleh bek muda bertalenta milik mereka, yakni Matthijs de Ligt di menit ke-13. Namun, hasil itu dapat disamakan oleh Andrea Bellotti pada menit ke-62. Akhirnya, Juventus kehilangan kesempatan untuk mengejar posisi 3 besar. Kegagalan Messi dalam mengeksekusi penalti pada pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid berbuntut panjang. Messi mendapatkan kritikan tajam dari para fans terhadap kegagalannya tersebut. Fabregas selaku mantan rekan Messi pun memberikan pendapatnya. Ia berkata bahwa Messi masih memiliki banyak kejutan di masa yang akan datang. Fabregas percaya bahwa pemain Argentina itu bisa membungkam hatersnya di Paris Saint-Germain. Messi dapat membuat Anda memakan kata-kata Anda dalam sedetik, ucap Fabregas. Diketahui bahwa Manchester City mengalami kekalahan pada pertemuan pertamanya dengan Spurs di Liga Inggris. Kala itu, Tottenham masih dilatih oleh Nuno. Menariknya, dalam laga nanti, kedua tim sama-sama sedang ingin menambah poin. City ingin menambah kekokohan mereka di puncak klasmen Liga Inggris, sedangkan Tottenham ingin memperbaiki peringkatnya untuk berjuang finish di 4 besar Liga Inggris. The Citizen saat ini unggul 9 poin dari Liverpool yang berada di posisi kedua di puncak. Sementara Tottenham menempati posisi ke-8, 7 poin di belakang Manchester United yang berada di urutan keempat. Patut dinanti salah satu laga big match pada akhir pekan ini. Arsenal masih bercokol di peringkat 6 klasmen sementara Liga Inggris. Mikel Arteta memiliki ambisi untuk berebut posisi 4 besar guna mengamankan 1 tiket di Liga Champions. Kini, angin berpihak pada Arsenal. Mereka masih menyimpan beberapa cadangan laga daripada 2 kontestan di atasnya, yakni MU dan juga West Ham. Dengan hanya selisih 4 poin dengan United, Arteta optimis dapat menyalip Manchester United untuk mengamankan posisi 4 besar. Posisi Chelsea untuk menatap gelar juara di Liga Inggris sepertinya cukup sulit. Apalagi mereka harus mengejar poin Manchester City yang berada di puncak klasmen. Situasi ini membuat Thomas Tuchel selaku pelatih Chelsea pesimis. Pendirian Tuchel mulai goyah dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini. Bagaimana tidak, hingga pekan ke-26, Chelsea tertinggal 16 angka dari Manchester City yang duduk di puncak klasmen Liga Inggris. Dalam derby della Mole semalam, Torino tampil cukup apik dengan menahan imbang Juventus di Allianz Stadium. Performa apik Torino tak lepas dari performa mengesankan Gleison Bremer di lini pertahanan. Bremer berhasil meredam serangan yang dilancarkan oleh para penyerang milik Juventus. Terlebih, ia dapat mematikan pergerakan striker anyar milik Juventus, Dusan Vlahovic. Dia pria yang hebat, dia membatalkan Vlahovic, dan secara teknis dia melakukannya dengan baik. Respon pelatih Torino terhadap penampilan Bremer.
Misi Real Madrid untuk mengontrak Kylian Mbappe secara gratis pada akhir musim mendatang terancam gagal. Pasalnya, menurut RMC Sport, Paris Saint-Germain akan menawarinya perpanjangan kontrak baru untuk Mbappe. Kesepakatan baru ini kabarnya akan menjadikan Mbappe sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola. Patut dinanti perkembangan saga transfer dari Kylian Mbappe, bertahan atau hengkang. Beberapa hari lalu, Pep Guardiola membeberkan penyebab Manchester City gagal merekrut Harry Kane pada akhir musim lalu. Kane dikabarkan akan bergabung dengan City musim panas lalu dan dilaporkan bahwa ia telah memberitahu Spurs tentang keinginannya untuk meninggalkan klub. Namun, Pep mengatakan bahwa Daniel Levy selaku perwakilan Spurs menolak tawaran sebesar 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah yang diajukan oleh Manchester City. Rumor yang beredar tentang ketegangan di ruang ganti yang melibatkan Harry Maguire dengan Cristiano Ronaldo terus mencuat. Hal ini berdasarkan tentang kepemimpinan di skuad Manchester United. Ralf Rangnick selaku manajer pun tetap kekeh tak akan mencopot ban kapten dari lengan Harry Maguire. Rangnick juga berkata, "Saya harus mengatakan ini benar-benar omong kosong. Saya tidak pernah berbicara dengan pemain manapun tentang kemungkinan perubahan kapten." Harry sepenuhnya menyadari hal tersebut, begitu juga Cristiano dan pemain lainnya. Ini tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Antonio Conte mengatakan dia terganggu oleh hasil liputan wawancara yang ia berikan dengan Sky Sport Italia. Conte sempat mengungkapkan kepada Sky Italia bahwa skuadnya mungkin di atas kertas melemah. Namun Conte merasa media Italia ingin menciptakan masalah antara dirinya dengan Daniel Levy dengan cara memelintir ucapan Conte pada wawancara tersebut. Akhirnya, pihak Spurs melarang Conte untuk melakukan wawancara lagi dengan media Italia. Stadion di seluruh Italia akan kembali dibuka dengan kapasitas 75% mulai hari ini, 19 Februari. Kapasitas stadion ini akan meningkat 25% dari yang tadinya hanya dibuka dengan kapasitas 50% saja. Ini merupakan perkembangan yang baik untuk masyarakat pecinta sepak bola di Italia. Manajer Liverpool Jurgen Klopp telah mengkonfirmasi bahwa Diogo Jota akan melewatkan pertandingan Liga Inggris selanjutnya melawan Norwich di Anfield. Klopp juga mengatakan bahwa cedera yang dialami Diogo Jota pada laga melawan Inter Milan kemarin juga belum jelas. Pihak klub belum bisa memprediksikan kapan ia akan kembali bermain untuk Liverpool. Comeback stronger Jota? Jika Liverpool menang atas pejuang degradasi Norwich pada malam nanti, itu akan memungkinkan Liverpool untuk memperkecil jarak dengan City menjadi 6 poin. Sedangkan City akan menjamu Tottenham yang sedang berambisi masuk 4 besar di Etihad Stadium. Jurgen Klopp pun merespon tenang tentang jarak poin Liverpool dengan Manchester City. Dari semua masalah yang saya miliki, yang paling kecil adalah Manchester City. Tidak ada menit ketika saya memikirkannya, kata Klopp kepada wartawan pada konferensi persnya. Ketika Gosens diwawancarai oleh 11 Friday, Gosens membahas kesulitannya meninggalkan Bergamo untuk pindah ke Inter. Ya, itu sangat sulit. Atalanta membawa saya 4,5 tahun yang lalu sebagai anak tak dikenal dari era divisi Belanda karena mereka melihat sesuatu dalam diri saya. Mereka memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri saya di salah satu liga terbaik di dunia. Gosens tak akan pernah bisa melupakan jasa-jasa Atalanta dalam perkembangan karir sepak bolanya. Dalam derby Della Mole menghadapi Torino semalam, Paulo Dybala digantikan oleh Weston McKennie di babak kedua menyusul dugaan cedera paha. Ia terlihat minta diganti setelah melesatkan tembakan on target ke gawang Torino. Dybala keluar lapangan tanpa kesakitan. Pihak Juve pun berharap cedera yang dialami Dybala tidak begitu parah. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!